Walaupun ada yang bilang uang bukanlah segalanya, Iya. tapi segalanya butuh uang. Nah, betul. Iya, itu betul. Segalanya butuh uang, iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua, kembali lagi di podcast Pemuda Kampung Salak. Nah teman-teman, di video kali ini nih kita sudah bersama dengan Afri Sorong. Afri Sorong. Namanya memang Afri Sorong. Nama lengkapnya, nama lengkap. Nama di akte kelahiran gitu. Maksudnya nama rumah. Ya, nama rumah. Ya, saya biasa kalau di rumah atau keluarga atau saudara saya panggil Saleh. Saleh. Iya, Soleh. Nah, jadi anak saya semua anak yang soleh. Anak yang soleh. Tapi anaknya soleh. Anaknya soleh. Oh iya paham. Saya baru paham. Sorry. Oh, baru paham. Ini anaknya Saleh. Oh iya. Oke, kabar gimana bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Iya. Kesibukan sekarang nih apa nih bro? Kesibukan sementara ini buat konten, terus jadi kurir dadakan. Kurir dadakan. Iya. Itu sementara ini kesibukan saya. Iya, karena sekarang di Sorong juga kan lumayan just tip kan banyak tuh. Iya. Ini bro, saya lebih mau bahas kenapa kok tertarik untuk buat video untuk di YouTube. Oh gitu. Kenapa saya tertarik buat video tuh? Supaya orang yang berada di kota Sorong tahu kalau Papua atau kota Sorong begini loh. Ini loh kota Sorong. Tidak seperti yang ada di image-nya mereka di luar sana kalau bilang, wah kota Sorong itu kecil gitu. Kota Sorong itu kebanyakan hutan. Iya. Kota Sorong itu pokoknya masih kayak desa gitu. Itu di mata sebagian orang di luar sana itu masih memandang itu begitu. Jadi kok mau buat YouTube supaya, wah ini loh, Sorong tuh dia kayak begini. Kamu jangan lihat dahnya dari itu tahu supaya bisa. Jadi publikasikannya di YouTube. Gitu. Itu awalnya apa? Maksudnya kan pasti ada ada motivasi dari siapa kah? Untuk buat YouTube nih, ada punya ini nih. Iya. Gini kan awalnya itu channel YouTube saya sebenarnya sudah lama, itu pun cuma untuk nonton video saja kan. Saya mulai aktif buat video masukkan ke YouTube itu waktu zamannya Piala Dunia. Zamannya Piala Dunia. Iya, Piala Dunia kemarin ini. Iya. Kan sering orang konvoy. Konvoy di jalan tiap ada jadi satu diliput. Negara yang menang konvoy. Saya iseng-iseng saya rekam. Terus saya masukkan ke YouTube. Masukkan ke YouTube, langsung banyak yang komentar kan. Itu di mana, Bro? Saya bilang ini di kota Sorong di Papua. Wih, ternyata di sana juga banyak maniak bola gitu kan. Apalagi kan di Sorong ini yang paling ramai itu kemarin tuh yang Belanda kayaknya, Belanda atau Belanda nggak ikut. Pokoknya ada salah satu dari negara itu pas rame waktu dia menang tuh orang konvoy tuh rekam. Pas rekam saya nanya ini di kota Sorong, langsung ada teman bilang, bro sekalian bikin channel yang bagus. Itu komentar dari YouTube? Iya, komentar dari YouTube. Bikin channel yang bagus, informasikan seputar tempatmu kota Sorong. Banyak yang ingin tahu itu Papua itu bagaimana. Kan yang mereka tahu cuma Papua, tapi mereka kurang tahu itu di Papua itu kan ada nama-nama kota ya. Iya. Seperti Sorong ada, Manokwari, Timika, Fakfa kan banyak kan. Mereka cuma taunya Papua saja. Papua. Ternyata Papua itu luas. Papua itu besar, apalagi ada Papua dan Papua Barat. Gitu, itu kan besar. Saya ada teman bilang, bro, siapa tahu nanti kita akan jalan-jalan ke sana, kita sudah tahu keadaan di sana, gitu. Sekalian juga promosikan tempat-tempat wisata atau kuliner di sana, yang ada di Sorong. Atau belum perlu kasih tahu loh situasi jalannya gimana di sana, supaya kalau ada keluarga kita yang tinggal di sana, jadi kita bisa tahu, oh ternyata di Papua itu atau di kota Sorong itu begini loh keadaannya, tidak kayak yang sering muncul atau yang diberitakan yang ekstrim gitu. Iya betul.
Kan iya betul juga sih. Oh jadi itu yang buat untuk termotivasi ya? Iya. Pas upload video langsung ada yang komen, wis bagaimana kalau buat wis, mantap juga sih. Iya kan? Iya betul. Kebetulan kan saya juga lahir di kota Sorong, dan saat saya berada di luar kota Sorong, contohnya kayak di Sulawesi atau di kampung saya ya, mereka kebanyakan tanya, Sorong itu bagaimana kah? Tanya begitu. Iya, Sorong itu bagaimana kah? Di sana ada mallnya tidak? Ada supermarketnya tidak? Jadi mereka memandang tuh di Sorong, di Papua, khususnya di Sorong itu masih hutan gitu. Iya. Ternyata tidak begitu ya. Iya, ternyata Sorong juga sama seperti kota yang lainnya. Cuma mungkin ada, walaupun agak terlambat, tapi kita sudah tahu lah. Iya. Gitu. Jadi langsung dari situ mulai semangat ya maksudnya. Itu awalnya buat pakai HP sendiri tuh. HP. Editnya juga sendiri. Rekam, edit pakai HP. Pakai HP. Iya. Karena kalau pakai kamera agak ribet. Ribetnya di mana? Karena saya belum tahu cara penggunaan kamera. Sebenarnya cara penggunaannya itu gampang, penting ada dulu toh. Iya, penting ada dulu. Iya. Kita di YouTube kan iya banyak tutorialnya. Iya. Tinggal dari kitanya saja. Iya. Dari pertama jadi dari pakai HP. Pakai HP. Saya kan ibaratnya nggak mau repot lah, maunya simple. Dimanapun kita berada, lihat ada kejadian yang aneh, lihat ada yang unik, nah, tinggal kasih keluar kan, langsung rekam. Gitu kan. Betul. Iya, mungkin saat saya jalan-jalan dengan keluarga saya nggak ada rencana untuk bikin video, pas kebetulan di tempat itu ada sesuatu yang unik, ada objek yang bagus, nah, kenapa nggak salah tuh? Iya betul. Kita rekam. Mungkin dengan begitu juga kan orang lain sebelum datang ke situ tuh mereka sudah lihat toh situasi tempat misalnya wisata nih toh. Iya. Misalnya dari videonya yang kau buat, oh iya ternyata tempatnya tuh begini. Iya. Kan kadang biasa orang bilang, masuk di sana tuh bayar berapa? Nah, informasi kecil-kecil gitu tuh yang penting. Betul. Dengan kita buat video, di situ kan kita langsung memberitahukan sekali masuk sekian, jadi mereka sudah tahu, mungkin mereka sudah sediakan uang memang untuk uang masuk sekian, mungkin ada berapa orang, dan juga mungkin uang untuk mereka jajan di dalam juga kan. Ada ibaratnya mereka bisa bawa uang lebih lah. Kalau mereka nggak tahu, pas bawa uang pas-pasan, misalnya sekali masuk 50.000, mereka ada 5 orang. Iya betul. Ya, jadi kan? sudah disiapkan memang toh sebelum-sebelumnya. Sudah tahu juga panoramanya di dalam bagaimana gitu kan. Jadi dia tahu spot-spot yang bagus untuk paham. Gitu. Apalagi kan kebanyakan orang-orang baru yang tinggal di Sorong. Mungkin mereka ingin jalan-jalan, ingin refreshing di mana nggak tahu kan. Nah, dengan adanya saya publikasikan tempat-tempat wisata di kota Sorong yang saya tahu, artinya mereka juga ternyata pas buka YouTube, ternyata di sini ada tempat wisata. Mungkin pas mereka searching kan tempat wisata di Sorong, mungkin salah satu videonya bisa masuk. Iya gitu. sih. Dan saat ini juga saya lagi mungkin lebih banyak konten saya sedang berada di Jembatan Puri. Iya itu konten yang terakhir yang baru diupload 2-3 hari yang lalu. Iya. Itu di Jembatan Puri. Mengapa saya rekam di sana? Supaya orang luar juga tahu loh, di kota Sorong ada pasar ikannya yang unik kan. Dan ikannya juga cukup murah-murah, besar-besar. Kan mereka drop ikan semuanya di situ ya. Iya, di Jembatan Puri. Nah, mungkin orang baru juga yang tinggal di Sorong ingin cari ikan segar mungkin untuk bakar-bakar atau untuk apa kan, tinggal mungkin buka di YouTube pasar ikan di kota Sorong. Oh, ini yang muncul. Iya betul. Jadi dia tahu gitu. Jembatan Puri. Berarti situ tidak hanya jual puri toh? Tidak hanya jual puri. Iya toh kan namanya jembatan Puri. Nggak tahu kenapa namanya Jembatan Puri. Nanti saya coba tanya RT-nya di sana. Iya toh, itu bagus itu maksudnya. Biar nanti siapa tahu mereka juga tanya kenapa namanya Jembatan Puri, atau awalnya di situ juga tidak tahu sih.
Kan di situ mereka jualnya bukan ikan puri aja tuh. Bukan ikan puri saja, semua jenis ikan. Semua jenis ikan. Seafood juga ada, seperti udang, cumi. Oh gitu. Ada semua, rumput laut juga ada. Kepiting atau karaka. Jadi lengkap di situ. Dan harganya terjangkau lah, murah. Iya betul. Kan iya sih. Mantap. Jadi gue udah tahu kalau di situ ada jual-jual kayak apa? Yang tadi tuh. Udang. Apa? Kepiting. Rumput laut. Rumput laut ada. Di situ ada rumput laut. Oke. Nah, terus selanjutnya nih bro. Kan itu sudah tahu kah belum? Di YouTube tuh bisa dapat penghasilan. Awal-awal itu. Awal-awal saya bikin YouTube belum tahu sih. Belum ya? Maksudnya berarti belum cari ya? Belum cari. Nanti ketika ketemu teman, tuh ada yang kasih tahu, penghasilanmu di YouTube sudah berapa? Bingung kan? Penghasilan apa? Kau buat YouTube kan pasti ada penghasilannya. Saya bilang, saya buat YouTube cuma untuk kasih informasi kepada teman-teman saya yang berada di luar kota Sorong. Kalau kota Sorong itu begini loh. Gitu. Jadi pertama awal buat itu belum tahu ya? Iya, belum tahu. Cuma iseng-iseng juga sekalian kan? Iya. Gitu. Nah, nanti saya buka-buka YouTube, saya ketik atau share kan, cari penghasilan dari YouTube. Nah, di situ sudah. Terus saya ketik lagi cara menghasilkan uang dari YouTube. Nah, di situ keluar semua. Ternyata sudah mengerti ada persyaratannya, ada dia punya aturan-aturannya, gitu. Nggak sembarang kan. Iya, betul. Video apa yang bisa, video apa yang tidak bisa, kan semuanya. Katanya dulu tuh kayak kita sudah upload video tuh langsung ada iklannya. Kurang tahu itu tahun berapa itu. Tapi pernah tuh? Iya, pernah, itu sekitar tahun 2018. Tahun 2018 itu tidak terlalu rumit untuk orang di YouTube. Jadi intinya video sudah berapa kah? Tetap ada iklan. Nanti itu 2019 baru mulai dibikin aturan kalau harus 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Oh, aturan itu. Aturan yang masih sampai sekarang ini. Aturan yang masih sampai sekarang. Tapi saya dengar juga, enggak tahu betul atau tidak ya. Cuma dengar ya mungkin juga hoax ya. Itu nanti akan ada 10.000 subscriber dan 5.000 jam tayang. Dia tambah kasih naik kan? Tambah kasih naik lagi. Ini bahaya nih. Cuma nggak tahu betul atau tidak. Habis sudah banyak yang bilang gitu. Oh, isu-isu yang di YouTube? Iya, isu-isu gitu. Nah, jadi buat kamu buruan, mumpung masih 1.000 subscriber dan masih 4.000 jam tayang, ya semangat terus bikin. Iya, betul. Iya, bahaya juga tuh kalau 10.000 tuh. Masa mau bikin akun Gmail sampai 10.000 kan? Tidak mungkin tuh. Nah, terus berarti itu tahunya dari kapan? Atau maksudnya begini, pas sudah upload video nih toh, langsung ada yang bilang, bro, dapat uang berapa di YouTube? Langsung dari situ kan kau sudah mulai research, kau sudah mulai cari-cari toh? Iya. Itu dari kapan? Langsung mulai fokus gitu? Itu saya cuma mulai pelajari itu masih itu sekitar tahun 2018 itu. 18? Iya. Saya baca-baca nonton caranya. Tapi karena saya punya kegiatan juga ada pada saat itu, jadi saya tidak terlalu belum terlalu fokus. Iya, belum terlalu fokus. Nanti 2019 baru saya buka YouTube lagi, nonton, coba tes kan. Situ saya mulai rekam. Saya punya anak lagi, main di suatu permainan, rekam. Tapi intinya saya tidak rekam hal yang aneh-aneh seperti kecelakaan. Iya sih, itu kan sebenarnya tidak boleh. Itu tidak boleh tuh. Hal yang berbau kekerasan gitu ya, mungkin provokatif juga tidak boleh, porno juga tidak boleh. Di YouTube saja sudah langsung di ban itu. Iya, kan ada aturan-aturan. Iya. Gitu.
Jadi saya cuma rekam yang biasa-biasa aja kan, yang jalan-jalan apa, udah rekam saya pelajari lagi. Pas kebetulan ketemu ada teman juga YouTuber di Sorong. Itu siapa? Inbox. Pertamanya itu siapa? Siap. Belum lama sekali kapan? Ini ada Om Nizam Tahar. Oh, Nizam Tahar. Iya, Om Nizam Tahar. Sama Dudi. Iya, itu dua itu. Ada satu lagi Gaul Project. Oh iya, dia sudah tidak. Chris. Yang saat ini lagi di Ambon dia. Saya hubungi Nizam Tahar, kita sharing-sharing soal YouTube. Terus Dudi juga, kita ngumpul di rumah Om Nizam Tahar. Gimana kalau kita bikin komunitas YouTuber Kota Sorong, gitu kan? Nah, terus bikin pertemuan dan selesai kita sharing atur rencana. Tidak lama kemudian ada hari yang pas, kalau tidak salah itu bulan Ramadan ya, tahun 2019. 19 betul, 19. Di situ kita berbagi takjil. Kita undang semua. Situ kan baru kenal semua tuh, kita lihat siapa saja di yang YouTuber Sorong ini. Nah, iya betul. Itu juga saya sempat ikut toh. Iya. Tuh kumpul di mana? Di bandara. Iya, di bandara. Di Taman Deo Sorong City kan? Sorong City. Di situ yang. Itu lumayan ramai loh. Iya, banyak di situ. Berapa ya? Banyak. Itu yang dari Noken Channel, Extreme Channel. Iya, betul. Cuma sebuah yang lain mungkin sudah pada sibuk dan ada juga yang sudah mengejar karirnya, yang sudah jadi seorang. Paham. Jadi mereka sudah dapat apa yang mereka mau gitu. Jadi di YouTube itu teman-teman, kamu tidak usah berharap, saya bikin video satu langsung sukses. Iya. Itu sabar dulu kapan. Sabar. Kita harus sabar. Iya. Yang apa yang kita inginkan, kalau kita terburu-buru, hasilnya juga akan cepat habis. Betul. Jadi kita harus pelan-pelan tapi pasti. Ya. Jadi dari situ langsung mulai hubungi Bang Nizam Tahar, Dudi, sama siapa lagi? Chris. Oh iya itu ya. Langsung mulai sharing. Jadi dari situ sudah mulai fokus. Iya, mulai fokus, kita saling periksa video masing-masing. Gitu. Sambil koreksi. Gini. Gimana kalau kita bikin video ini di sini gitu kan. Kita bikin ide apa. Saat di situ saya punya belum ada penghasilan, dan ada beberapa yang sudah punya penghasilan. Dan yang sudah punya penghasilan itu saya bincang dengan dia kan, tanya-tanya soal penghasilan yang dia dapatkan berapa. Diceritakan, penghasilannya sekian. Itu yang bikin saya tambah termotivasi. Iya. Maksudnya saya kasih dia pertanyaan lagi. Itu video apa supaya cepat yang orang supaya cepat dinonton, gimana caranya supaya subscriber kita bisa bertambah, viewer kita banyak kan? Iya. Gitu. Ya, dia kasih tahu semuanya. Kalau cuma untuk bikin video, upload ke YouTube, semua orang bisa. Iya. Ya kan, cuma anak kecil juga bisa, tapi kan ada caranya kan. Iya. Gimana caranya agar video kita itu orang bisa dapat di pencarian. Nah, itu ada caranya itu. Itu ada caranya. Iya, betul. Saya belajar itu tuh, susah sampai saya kasih tinggal. Terus gimana caranya agar video kita jadi rekomendasi YouTube? Maksudnya saat orang buka YouTube, video kita muncul. Gitu kan? Ada juga tuh caranya. Dan gimana caranya agar orang luar bisa dapat atau bisa nonton video kita? Maksudnya orang dari luar negeri ya. Itu kan ada semua, ada cara buat pemilihan judul.
sama pembuatan thumbnail. Thumbnail kan pembuatan thumbnail juga. Thumbnail itu penting sekali kayaknya. Iya. Gitu. Itu bagaimana caranya kita menarik penonton untuk klik video itu. Klik video itu. Dan rata-rata kan orang lebih suka lihat tampilan depannya dulu. Nah, sebelum membaca dalamnya. Iya kan? Iya betul. iya betul. Betul. Iya kan? Terus orang lebih suka maksudnya dengan hal sesuatu yang tidak jelas. Ibaratnya mereka penasaran. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang jelas loh, ini sudah jelas, untuk apa lagi saya klik. Iya betul. Oh jadi rata-rata kesimpulannya mungkin rata-rata penonton yang di YouTube ya. Mereka sukanya itu yang kayak gitu apa ya? Iya. Atau karena yang tidak iya jelas betul daripada yang jelas. Iya. Udah paham. Saya paham sekarang. Oh jadi mulai dari situ ya. Dari situ sudah mulai cari cara-caranya. Berarti lumayan lah. Maksudnya itu tahun 2000 masih 2019 2018. Iya, masih tahun 2000 sudah tahun 2019. Karena pada tahun 2019 itu saya tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa saya tidak bisa bikin apa-apa? Saat itu saya ada sedikit kecelakaan. Saya jatuh, terus kaki saya ya mungkin sampai sekarang kalau ada yang melihat mungkin saya jalannya sedikit. Oh. itu iya. Sekitar ada berapa 1 bulan kurang lebih itu saya di rumah saja. Jadi tidak bisa bergerak. Nah, di situ daripada saya bosan, saya buka-buka HP terus, pelajari kan. Iya. Sambil lihat YouTube. Begitu saya sudah bisa jalan, sudah agak lumayan lah. Sudah saya langsung ketemu dengan Om Nisam yang tadi saya bilang, ketemu dengan Dudi, kita bikin komunitas. Dari untuk sharing Untuk sharing. Saling support juga. Iya bagus juga sih. Mungkin next time saya juga bisa ikut gabung di situ untuk sharing-sharing. Oh bisa sekali. Siap. Kemarin juga Bang Nisam sempat ajak sih, maksudnya main-main ke rumah, kita sharing-sharing. Mungkin apa yang kurang di saya toh? Mungkin bisa kasih masukan ke saya supaya buatnya tuh begini loh. Iya. Oke, kita sharing, mungkin apa yang kita tidak tahu kita bisa tanyakan, dan dia juga mungkin ada yang dia tidak tahu, dia juga bisa tanyakan. Kita saling tukar pengalaman. Nah, itu dia. Karena kita punya ini kan beda-beda. Nah, iya. Keren. Terus berarti 2019 itu sudah mulai aktif. Sudah mulai serius, sudah mulai tahu lah cara. Berarti itu kemarin channel yang itu kayak duluan tuh orang kita punya ya. Iya. Tuh. Karena yang pas dari apa ya? Takjil itu kan. Setelah dari takjil, tuh ada sempat buat berapa video juga, langsung dimonet. Itu kan, tuh juga tidak kepikiran di awal itu. Kita tuh tidak ada, ini di YouTube ada uang, tidak ada. Maksudnya belum tahu tuh. Pas sudah dapat monet tuh, senang lah. Saya kumpul. Aduh, sama aja. Baru abis itu langsung. Terus tidak konten, maksudnya tidak bikin konten. Iya, tidak bikin konten lagi. Dari situ langsung entahlah, mungkin clickbait. Itu yang dibilang kan ada aturannya. Iya betul. Kita tidak pelajari di awal. Iya. Salahnya di situ. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalnya kamu ada niat untuk buat konten di YouTube, mungkin ya kalau misalnya kamu hanya sekedar iseng-iseng, boleh lah, kamu lanjut terserah. Iya. Tapi kalau kamu serius, kamu harus menghasilkan uang dari YouTube, tuh ada dia punya aturan. Jadi kalian harus main di aturan itu. Jadi tidak boleh keluar. Iya. Kalau kamu keluar ya sudah, nanti kamu juga keluar. Akhirnya seperti biasa lagi. Iya betul. Jadi dari situ langsung, berarti setelah dari orang punya, berikutnya langsung di Pro punya. Iya tuh? Belum. Siapa punya lagi selanjutnya? Gaul Project Om Chris. Habis Om Chris punya, terus Om Nizam.
Tapi ada yang lebih duluan. Iya. Itu Dudi. Iya betul. Memang dia punya itu. Iya. Dia duluan. Gitu. Terus setelah itu baru ini punya. Saya punya dimonetisasi atau sudah resmi bergabung dengan atau jadi partner YouTube lah. Sudah jadi partner YouTube itu di bulan Desember 2019. Sudah dimonetisasi apa? Itu sekitar tanggal 22. Saya masih ingat tanggal 22 Desember. Saya mulai peninjauan kan sebelum dimonet kan peninjauan. Iya, peninjauan. Itu peninjauan tanggal 15 dan di ACC tanggal 22. Kurang lebih 1 minggu. Mantap. Dan teman punya yang lain itu sampai 6 bulan. Iya. Itu beda-beda sih. Saya juga belum terlalu paham maksudnya. Itu dia lihatnya dari mana? Dia periksa video semua kalau tidak salah. Jadi dia lihat ini dia ada langgar kah tidak? Ini cocok atau tidak. Dilihat ada kan namanya pedoman komunitas. Iya betul. Di situ yang diperhatikan. Jadi untungnya saya terlambat. Kenapa? Karena saya pelajari juga dari mereka kenapa mereka punya lama. Gitu loh. Jadi ada beberapa video yang saya sebelum dimonetisasi saya hapus video-video saya yang berbau copyright lah apalah, karena saya juga jaga aman, saya hapus. Iya betul. Musik yang bahaya sekali. Musik. Nggak tahu itu sebenarnya bisa juga sih, cuma agak lama. Kalau musik. Oh gitu. Tapi untuk aman saja kita cari kan. Iya. Ya, saya hapus saja. Saya hapus beberapa video saya dan alhamdulillah tidak sampai. Kurang lebih 1 minggu langsung dimonetisasi. Kalau yang lain tuh sampai 6 bulan, 3 bulan. Iya, itu lama loh. Lama sekali itu, kurang ajar. Itu tuh, tapi alhamdulillah kemarin tuh punya channel pertama itu tuh. Kan di email dulu tuh. Iya, sudah jadi partner nih. Anda bisa. Itu besok paginya tuh ada iklan. Iya begitu. Iya. Yang penting dikasih hidup kan, diaktifkan dia punya monetisasi. Iya. Langsung iklan muncul. Iya betul. Cuma semua punya cerita masing-masing lah. Iya. Nah itu dia. Jadi langsung, berarti sudah dari situ sudah mulai tambah semangat harusnya tuh. Sudah mulai tambah semangat. Berarti konten mulai dikasih pelan-pelan diperbagus. Pelan-pelan. Dan yang bikin saya semangat kalau saya nonton tentang penghasilan YouTube. Biasa kalau lagi down kan, lagi capek atau lagi apa, saya buka klik penghasilan YouTube. Nonton penghasilan. Ada yang punya penghasilan sekian. Wah, ini mereka bisa. Kenapa kita tidak bisa? Nah, gitu kan. Iya, gitu. Betul. Itu yang bikin saya mood tambah naik. Pokoknya tiap saya down, saya buka lagi penghasilan YouTube, pelajari lagi. Oh gini. Itu sebagai penyemangat. Iya, sebagai penyemangat. Gitu. Karena kan walaupun ada yang bilang uang bukan segalanya, iya. Tapi segalanya butuh uang. Nah, betul. Iya, itu betul. Segalanya butuh uang, iya betul. Iya kan? Iya. Jadi ada yang bilang, di YouTube terlalu fokus ke uang, bro. Ya, atau semua di sini tuh butuh uang. Iya. Maksudnya biar ya kentara lah. Kita orang-orang rata-rata, saya kurang tahu ya. Tapi termasuk orang juga. Kita juga arahnya ke sana. Iya. Arahnya ke sana. Jadi terus tidak ada lagi kata-kata, ini buat YouTube untuk dapat. Ya iyalah, bro. Iya, orang kerja saja untuk dapat. Iya. Orang kerja di kantoran, masa dia kerja aja. Nyentuh gaya-gaya saja, tidak dapat uang. Orang kerja di bank masa nyentuh gaya-gaya saja. Iya, betul. Rata-rata kan intinya cari uang semua. Gitu. Berarti sekarang sudah konsisten ya? Maksudnya uploadnya apa nih? Jadwalnya ada jadwal atau? Untuk upload saya usahakan dalam 1 minggu harus ada video walaupun 1. 1 minggu? Iya. Intinya harus 1 minggu tuh harus ada video? Iya. Mau 1, mau 2, mau 3, intinya harus ada. Jangan sampai kosong. Gitu. Jangan kosong? Iya. Karena rata-rata penonton lari tuh gitu sih. Iya.
Dan lebih bagus lagi itu sebenarnya untuk pemula ya, untuk YouTuber pemula itu 1 minggu kalau dia bisa upload 4 atau 5 video itu bagus sekali. Iya. Karena pasti YouTube akan lihat, oh ini orang ini bagus, konsisten. Nah, Pokoknya dalam beberapa bulan bikin YouTube 1 minggu 4 kali itu bagus, akan cepat. iya. Gitu. Itu harus kerja keras itu. Iya. Karena 4 video itu bukan hanya 1 kali rekam. Ya. Kita kan ibaratnya pintar-pintar kita aja kan. Iya. Walaupun durasinya ndak sampai 8 atau 10 menit, ya anggap bikin saja durasi 3 menit, 4 menit atau 5 menit, yang penting ada lah. Gitu. Iya betul. Intinya bikin, terserah mau bikin video tutorial tentang apa hobi kamu, misalnya bulu tangkis. Udah tinggal taruh HP kamu, rekam saat kamu main bulu tangkis juga nggak apa-apa, pasti tuh ada yang suka. Nah, terus nanti bagi tipsnya toh, bagi cara pegangnya itu kan, itu maksudnya cara pegang tinggal begini. Tapi kalau buat tutorialnya tuh, dia niat sekali, maksudnya dia bisa buat cara pegang bulu tangkis yang benar gini. Racket. Iya, racket. Cara pegang yang benar supaya saat kita smash tidak terlempar raket. Iya itu. Iya gitu, betul. Cara pegang. Cara untuk apa? Bola apa yang apa lagi namanya tuh? Iya betul. Itu sudah. Cara itu kan? Iya sih. Jadi buat sesuatu yang apa yang kamu bisa. Iya. Jangan buat yang kamu tidak bisa tuh kerja. Buat kamu yang tidak bisa itu akan membuat kamu kerepotan. Kerja keras itu. Kerja keras. Pokoknya buat video sesuai dengan hobi kamu lah. Ya, mungkin hobi kamu perbaiki HP, cara servis HP, sekalian bikin videonya 1 kali jalan. Sekalian buka ini tuh apa? Terima servis ya. Iya sih. Kan kayak begitu bukan hanya kalian dapat penghasilan dari YouTube, jadi orang semua tahu skill kamu dan orang akan datang ke kamu minta tolong perbaikan HP-nya. Jadi kita tidak perlu promosi lagi, kan sudah promosi di awal. Nah, gitu. Dari YouTube tuh orang taunya dari YouTube. Iya. Contohnya kayak fotografer, itu sebenarnya bagus sekali tuh. Dia fotografer sekalian dia bikin channel YouTube. Nah, saat nanti orang butuh fotografer, dia buka YouTube, wah ini bagus. Dia panggil kamu mungkin tuh foto atau undang kamu untuk di acara pernikahannya atau di acara apa? Iya, wedding, iya. Gitu kan? Acara ulang tahun. Fotografer, videografer. Semua ada ini lah. Keren. Oke, jadi begini saya teman-teman. Saya belum tahu lagi nih mau bahas. Tapi ya mungkin teman-teman nanti kalau penasaran mungkin bisa cek di YouTube. YouTube-nya itu namanya Afri Sorong. Iya. Channel Afri Sorong. Dan buat teman-teman yang berada di Kota Sorong yang mungkin ingin gabung di komunitas YouTuber Kota Sorong, kita punya Facebook loh. Oh gitu. Iya. Facebooknya. Iya, betul. Ada. Facebooknya juga namanya Komunitas YouTuber Papua Barat Kota Sorong. Iya. Di situ ada. Nanti tinggal dicari aja. Iya, pencarian ya betul. Pencarian. Mungkin apa ya? Saya mau bilang kasih semangat atau gimana? Kasih motivasi atau bagaimana lah untuk teman-teman yang mau memulai di bidang YouTube. Nah, bidang YouTube. Maksudnya memulai YouTube. Iya, memulai YouTube dari versi Afri Sorong. Oke, kalau dari versi saya, kalau kalian mau mulai nge-YouTube, satu itu kan banyak tutorial tentang cara buat video atau cara buat agar video kita bisa ditonton oleh banyak orang ya. Itu kan ada, tinggal searching saja. Dan kedua, kalau kalian nge-YouTube, ingat posting video-video yang bermanfaat. Jangan posting video tentang kekerasan, pornografi. Nah, itu jangan. Jangan. Nah, terus kalau ini konsisten intinya. Konsisten itu yang gitu. Konsisten itu agak susah. Itu susah sekali tuh. Harus, dan yang paling penting
kita harus bersabar dan semangat. Iya. Mungkin tambahan aja, skit pas tuh lagi down tuh, mungkin dari versinya Free Sorong kan, dia bilang kalau saya lagi bad mood turun, saya lihat di YouTube pendapatan YouTuber. Jadi nonton buat naik lagi. Maksudnya bukan naik full tapi ada semangat untuk buat, kok punya target di sana itu, kok harus begini. Harus sama dengan mereka. Jadi pas kamu lagi, di YouTube tuh dia begini aja, views sedikit, subscribe gini. Mungkin kalau kamu partner, nanti kau usahakan kau teman itu yang kasih ingat, atau kau buat sesuatu yang bisa, maksudnya supaya termotivasi lagi kembali. Gitu. Intinya kalau saya lagi down, saya sering buka itu pendapatan YouTube. Wow, kalau ada yang besar bisa. Mengapa mereka bisa, kita tidak bisa? Sedangkan kita sama-sama orang biasa. Kita jangan lihat yang sudah terkenal seperti artis-artis lainnya ya. Iya, betul. Banyak kok YouTuber yang sukses dari kalangan orang biasa gitu. Seperti salah satunya nih Keke, itu kan orang biasa. Iya, betul. Dia terkenal gara-gara gitu. Pokoknya banyak orang yang sukses dari YouTube, orang yang dari biasa sukses dari YouTube itu banyak. Apalagi kita ini loh. Terus jangan terfokus ke alat kayaknya. Iya, jangan terfokus ke alat. Memang untuk dapat hasil yang bagus butuh alat yang bagus. Tapi kalau misalnya dengan alat yang apa adanya, terus kan bisa maksimalkan. Itu mantap itu. Iya toh. Ibaratnya HP, pasti kalian punya HP kamera sekarang. Iya, rata-rata lah. Rata-rata. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh? Kalau hanya untuk pakai nonton Facebook, lihat Facebook atau cuma pakai nonton, percuma cuma pakai telepon, SMS, kan HP biasa juga bisa. Nonton scroll TikTok. Mengapa kita tidak manfaatkan loh? Jangan teknologi yang manfaatkan kita. Kalau bisa kita yang manfaatkan teknologi. Teknologi sudah disediakan nih. Kamu mau manfaatkan ke tidak? Manfaatkan ke tidak. Dan saat kita merasakan penghasilannya, pasti kalian akan sadar kenapa tidak dari dulu. Iya, betul. Kamu sudah kerja keras di awal nih toh? Di awal. Pasti tuh kamu akan petik punya hasil yang ternyata dia begini. Aduh, kenapa saya terlambat bikin? Nah, itu. Jadi mumpung kalian sudah menonton video ini, ya mulailah dari sekarang, belajarlah dan tetap bersyukur tapi jangan pernah puas. Nah, betul. Mantap. Tetap bersyukur tapi jangan pernah puas. Mantap. Gitu. Tetaplah belajar. Sip. Oke. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih lagi nih. Oke, terima kasih banyak juga. Sudah, next lah. Mungkin next tuh bisa bahas lebih, atau dari komunitas YouTube nanti buat workshop untuk bincang-bincang. Bincang-bincang tuh maksudnya pengalaman masing-masing. Itu kan mantap tuh. Oh, boleh juga. Itu. Iya, jadi teman-teman kalian harus subscribe channel ini ya dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang berikutnya dari Pemuda Kampung Salak. Karena nanti kan akan dipanggil komunitas YouTuber Kota Sorong. Gitu kan, pasti akan berbagi pengalamannya masing-masing, akan menceritakan kisah-kisahnya. Buat kamu sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi loncengnya juga itu harus diklik. Nah iya betul. Supaya ada video baru. Ada notifikasinya. Nah betul. Gitu. Dan bro ada Instagram, Facebook? Instagram saya kalau Facebook dulu. Facebook Afri Zorong. Sorong Papua. Siap. Kalau Instagram Afri Sorong. Afri Sorong. Iya kayaknya. Oke. Mungkin nanti teman-teman lebih lengkapnya ada di deskripsi. Iya, nanti kalian bisa lihat di deskripsi atau di bawah sini. Iya, betul. Sip. Oke. Mungkin ini saya teman-teman. Kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like, share ke kamu teman-teman yang butuh referensi atau pengalaman, maksudnya untuk memulai YouTube tuh begini loh. Tuh? Iya. Iya, betul. Oke.
Mungkin ya saya teman-teman. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.